Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam kondisi sehat hari ini karena kalian rajin mengikuti prokes 3M dengan baik dan benar. Ya. Mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, kemudian menggunakan masker dengan baik dan benar, serta menjaga jarak dan tidak berkerumun. Itu akan sangat membantu dan terbukti sekarang kalian semuanya dalam kondisi sehat. Oke, kita lanjutkan untuk hari ini. Materi kita minggu lalu adalah pembelajaran tentang fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Jika minggu lalu kita belajar VLOOKUP dan HLOOKUP tunggal, maka hari ini kita akan belajar tentang VLOOKUP dan HLOOKUP yang sudah digabung-gabungkan dengan fungsi text maupun fungsi if. Ya. Nah, sekarang kalau ditanya lebih jauh, fungsi teks itu yang mana saja sih? Nah, yang akan kita gunakan adalah fungsi teks yang left, mid, maupun right. Itu. Minggu lalu, saya sudah memberikan tips bagaimana cara kita mengetahui saat kapan kita menggunakan fungsi VLOOKUP dan saat kapan kita menggunakan HLOOKUP. Bagaimana kita mengetahui tabel itu dibuat dalam bentuk vertikal atau tabel itu dibuat dalam bentuk horizontal. Ini sudah pernah saya singgung minggu lalu, tapi tidak ada salahnya saya ulas sedikit. Untuk tabel yang dibentuk vertikal itu jika kodenya ada di atas. Maaf. Jika judul-judul pada tabel tersebut letaknya ada di atas, berarti tabel tersebut dibuat dalam bentuk vertikal. Itu tips yang minggu lalu pernah saya kasih. Jika judulnya ada di samping, maka dia dibuat dalam bentuk horizontal. Ini tidak boleh dilupakan ya, supaya tidak kebalik-balik nanti. Baiklah, kita langsung saja untuk mengisi rumus pada tabel induk ini. Ya, kita cari nama barang. Nah, kita punya 4 tabel di sini. Tabel induk yang besar yang akan kita isi rumus. Kemudian 3 tabel anak yang akan kita pakai datanya untuk dicari. Nah, sekarang kalau saya ingin mencari atau mengisi atau membuat rumus nama barang, kita harus cari di sini. Menggunakan tabel 2 atau menggunakan tabel 4. Karena dua-duanya ada nama barang. Ya. Nah, minggu lalu saya juga sudah memberikan sedikit tips. Untuk membuat rumus di sini, maka kolom yang diambil dari tabel-tabel kecil ini, tabel-tabel pembantu ini, selalu diambilnya dari kolom kedua dan seterusnya. Kedua dan seterusnya. Kedua dan seterusnya. Sementara kolom pertama ini dipakai sebagai kolom pembanding dari kunci pencarian. Itu. Ya. Nah, dari situ artinya nama barang ini kalau kita perhatikan berarti diambil dari tabel 2. Itu. Karena bentuknya vertikal, maka rumus akan digunakan VLOOKUP. Nah, sekarang lookup value.
Kalau minggu lalu, karena tunggal, kita langsung ambil dari sini. Gitu. Ya. Tapi, kalau sekarang, tidak bisa begitu. Karena, kode barang sebagai kunci pembanding ini hanya terdiri dari satu huruf. Masing-masing. Sementara yang ini terdiri dari 5 huruf. Nah, karena itu, yang dicari lookup value ini harus disamakan jumlah hurufnya dengan kolom yang ada di tabel 2, yaitu 1. Kalau kita lihat, yang di tabel 2 itu adalah A, J, dan B. Sementara di sini, kalau kita lihat, A letaknya ada di sebelah mana? Betul, di sebelah kiri. Karena letaknya di sebelah kiri, berarti huruf A yang ada di kiri itu harus kita ambil dulu. Cara mengambil huruf dari sisi kiri bagaimana? Iya, betul sekali. Menggunakan left. Nah, ya, jadi VLOOKUP left. Kemudian diklik sininya, terus koma. Berapa huruf yang diambil tadi? Hanya A-nya saja, hanya C-nya saja, hanya P-nya saja. Tuh, jadi yang diambil 1 huruf. Koma, ingat ya, kalau koma itu berarti kalian menggunakan US default untuk komputernya. Tapi kalau Indonesia default berarti titik koma. Kemudian tabel array. Tabel array ini diambil dari tabel anak, tapi hanya isinya saja. Karena tabel anak yang kita ambil adalah tabel 2, berarti yang kita ambil hanya ini. Isinya saja. Judul tidak perlu diblok. Ya. Kemudian tekan tombol F4 untuk memberi simbol absolute. Koma, kolom indeks number. Berarti posisi kolom keberapa yang kita ambil? 1, 2. Nama barang berarti posisi ke-2. Koma. Nah, karena pencarian itu kita inginkan pencarian yang tepat seperti kode-kode yang kita buat, kita sudah sepakat minggu lalu pakai false. Tuh. Kalau sudah di enter, jadi langsung ketemu. Di copy. Ya. Jadi jangan lupa perhatikan kode yang ada di sini. Karena di sini hanya 1 huruf, sementara di sini ada 5 huruf, maka yang di sini harus kita samakan dulu jumlahnya. Dengan cara apa? Karena A ini letaknya ada di sisi kiri, berarti kita gunakan left. Gitu. Ini ya, kalau minggu lalu kan kita pakai tunggal tuh. Ini left. Jangan lupa. Umpama nih ada yang nanya, Bu, kalau saya nggak pakai left, apa yang terjadi? Ya hasilnya nggak cocok. Berarti nanti akan timbul atau muncul pesan kesalahan. Ya, kalau ini saya buang gitu. Seperti itu saja. Tuh, not available. Tidak ada data yang tersedia. Ya, memang nggak ada. Orang ini 5 huruf, yang di sini 1 huruf. Jadi nggak cocok. Hanya harus dicocokkan dulu dengan cara mengambil huruf yang diperlukan. Begitu, ya. Oke, sekarang untuk jenis barang. Jenis barang kira-kira diambil dari tabel mana nih? Iya, diambil dari tabel 3. Ya, diambil dari tabel 3.
3. Nah, tabel 3 ini bentuknya horizontal. Kalau bentuknya horizontal, berarti baris pertama ini adalah sebagai pembanding untuk kunci pencariannya. Ya, sekarang yang mirip-mirip di sini yang mana nih? Kode barang juga. Nah, kalau kalian lihat, angka 1 dan 2 di kode barang ini letaknya di sebelah mana? Di paling akhir, huruf paling akhir. Huruf paling akhir berarti menggunakan perintah apa? Left atau mid? Iya, menggunakan right. Jadi jangan terjebak ya. Karena dia di posisi paling akhir, berarti letaknya di sebelah kanan. Karena sebelah kanan, maka menggunakan fungsi right. Jangan tertukar-tukar dengan left. Gitu, oke? Nah, satu hal yang perlu kalian ingat, kalau kalau angka itu diambil menggunakan fungsi left, fungsi mid, atau fungsi right, maka dia dianggap sebagai label. Ya, dia tipenya adalah tipe data label. Karena nanti datanya itu, kalau kalian sudah mengambil ini tipe datanya adalah label, maka kode yang ada di sini juga harus dilabelkan supaya nanti hasilnya ketemu. Cara melabelkannya bagaimana? Ketik tanda kutip dulu. Ya, ketik dulu tanda petik 1, nih petik 1, kemudian ketik angkanya. Seperti itu. Kalau nanti di rumus itu menggunakan fungsi right yang tipe datanya label, kemudian di sini kalian menggunakan tipe datanya value, maka hasilnya tidak akan benar. Kita coba ya. Ini tipe data value. Belum dikasih tanda petik di situ. Kita tes supaya kalian benar-benar paham. H lookup diambil dari sini. Ya. Lookup value-nya diambil dari sini, tetapi karena ini hanya satu karakter saja dan letaknya ada di sebelah kanan, berarti harus dilanjutkan dengan right. Ini koma berapa karakter? 1 karakter. Nah, tabel array diambilkan dari tabel anak. Ingat, hanya isinya. Nih, ya. Judul tidak perlu. Kemudian tekan tombol F4. Koma lagi. Jenis barang letaknya di baris keberapa? 1, 2, 3. Letaknya di baris ke-2. Supaya hasilnya itu tepat persis seperti yang kita inginkan berdasarkan kode pencarian, kita sudah sepakat minggu lalu untuk selalu menggunakan fungsi false. Kita enter. Nah, hasilnya akan ketemu not available. Kenapa? Karena tidak ada data yang cocok. Loh, Bu, itu kan saya sudah mengambil dari sisi kanan. Nih, saya sudah mengambil dari sisi kanan. 1 karakter. Iya, memang. Angka 1 sudah diambil dari sisi kanan, karakter. Tetapi, karena angka 1 itu diambil menggunakan fungsi teks, maka dia tipenya adalah label. Sementara yang di sini tipenya value. Jadi nggak cocok. Gitu ya. Oke, kita coba dulu di copy. Loh, yang 2 kok ketemu, Bu?
Perhatikan dengan baik. Yang 2, ini sudah ada kodenya untuk melabelkan angka, yaitu menggunakan tanda petik 1. Kalau ini tidak ada, ya kan? Jadi angka 1 ini harus dipetik dulu, baru diketik angka 1. Enter. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke. Semoga tidak ada kesulitan yang berarti. Nah, sekarang untuk nama buah nih. Nama buah agak sedikit sulit. Nama buah diambil dari sini. Maaf. Nama buah diambil dari tabel 4. Ya. Nama buah diambil dari tabel 4. Jika nama barangnya anggur, kalau dia impor, maka anggur Australia. Kalau nama barangnya anggur, tetapi dia lokal, maka dia anggur Bali. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ini agak sedikit sulit. Ya. Satu hal yang perlu kalian ingat, ini adalah gabungan antara fungsi VLOOKUP, karena ini tabelnya bentuk vertikal, dengan fungsi if. Caranya begini, cara melihatnya. Jika nama barang jenis barangnya itu impor, maka ambillah dari kolom ini. Jika jenis barangnya lokal, maka ambillah dari sini. Nah, cara pengambilannya bagaimana? Menggunakan VLOOKUP. Oke, kita langsung saja masukkan ke sini supaya lebih mudah dipahami. Jika yang ada kata-kata import dan lokal di dalam tabel ini mana? Ini kan? Nah, ini bisa langsung saja kita tulis, diklik maksud saya. Jika logika tesnya D3 sama dengan import, ingat import itu label jadi harus dikutip, maka value true-nya kita ambil dari sini. Nah, untuk mengambil data dari tabel 4 ini menggunakan apa? VLOOKUP. Value true-nya adalah VLOOKUP. VLOOKUP. Lookup value-nya. Nah, lihat. Kolom pertama dari tabel 4 itu berhubungan dengan nama barang. Nah, nama barang yang ada di tabel induk letaknya di mana? Di sini. Ya. Karena ini sudah sama persis, jadi tidak perlu lagi menggunakan left, mid, maupun right. Cukup diambil selnya saja. Koma, tabel array. Tabel array-nya diambil dari mana? Dari sini. Ingat, hanya isinya. Tekan tombol F4. Kemudian lihat. Import letaknya di kolom keberapa? 1, 2, 3. Berarti import letaknya ada di kolom ke-2. Jadi, koma, 2. Terus, false. Nah, ini if value true. Terus, apakah masih ada yang diuji lagi? Ada. Apa itu? Import, lokal. Nih,
if logical test sama dengan lokal, maka ambillah dari sini. Mengambil ini bagaimana? Value up, seperti yang di depannya, gitu ya. Look up, tetap ngambilnya dari baris yang sama, koma, maaf, bukan D, tetapi ini yang sama dengan kolom pertama dari tabel anak, yaitu C3, berhubungan dengan anggur. Terus di blok, tekan tombol F4. Nah, sekarang lokal ini posisi kolom keberapa? 1, 2, 3. Berarti koma 3. Kemudian false. Oke. Value true dari if kedua itu sudah selesai. Nah, sekarang masih ada lagi nggak yang mau diambil datanya? Sudah nggak ada, Bu. Oke, kalau sudah nggak ada berarti jangan lupa pesan errornya, yaitu ERR. Boleh huruf besar, boleh huruf kecil. ERR. Ya. Value if false-nya adalah ERR. Jadi kalian harus mengingat kembali fungsi if. Sintak dari if. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek. Setelah ERR, kita butuh kurung tutup. Berapa kurung tutup yang diperlukan? Karena cara menghitungnya yang mudah adalah karena jumlah if-nya ada 2, maka kurung tutupnya juga harus ada 2. Kalau kita lihat warnanya dari hitam menuju hitam. Merah, ini merah. Mana tadi? If yang kedua. Ini merah. Ya. Jadi itu. Jangan sampai ketukar-tukar. Kalian harus kembali belajar tentang fungsi if. Jangan dilupakan. Mentang-mentang kita sekarang belajar up, kemudian if-nya ditinggalkan. Tidak boleh begitu. Harus berkesinambungan. Oke? Kita enter. Nah, muncul seperti ini. Oh, ya kan? Coba import bir sandong kalau lokal Bali. Jeruk lokal Pontianak. Anggur kalau import anggur Australia, kalau lokal anggur Bali hasilnya gitu. Ya. Nah, sekarang untuk harga per kilogram. Harga per kilogram letaknya ada di mana? Iya, letaknya ada di tabel 2. Nah, minggu lalu saya juga sudah memberikan trik bagaimana bekerja dengan cepat. Karena kalian tadi sudah sempat mengambil data dari tabel 2. Apa tadi yang diambil dari tabel 2? Betul, nama barang. Ini kita copy saja. Ya. Ini di blok, terus copy. Setelah itu tekan enter. Letakkan di sini. Di formula bar, tekan paste. Nah, tapi jangan main enter ya. Dicek dulu apanya yang harus berubah. Nah, betul posisinya yang harus berubah. Ini harus kolom 3. Karena harga per kilo letaknya ada di kolom 3. Gitu. Kalau mau bekerja dengan cepat. Jangan lupa di
format. Ya. Total harga ini sudah tidak ada masalah. Kalian sudah biasa ya. Nah, sekarang untuk diskon. Oh, kok ada pagar-pagar, Bu? Aduh, salah deh. Nggak usah panik. Pagar-pagar ini artinya kolomnya nggak cukup. Dilebarkan saja. Tuh. Nah, sekarang untuk diskon. Diskon letaknya ada di mana? Di tabel 3. Tadi sudah sempat membuat rumus dari tabel 3 enggak? Sudah. Nah, kalau sudah, nggak perlu membuat yang baru. Ambil saja dari situ. Kan maunya kerja cepat. Nih, sini ya. Ini kan tadi. Ini, kita blok. Kemudian tekan enter dulu. Letakkan di sini. Letakkan di formula bar. Kemudian terus kita tinggal ganti deh. Baris ketiga. 1, 2, 3. Persen-persen ini letaknya ada di baris ketiga. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kalau nanti kalian hanya berhenti sampai di situ, maka di sini akan ketemu dalam bentuk persen. Sementara kita menginginkan diskon dalam bentuk rupiah. Jadi harus diapakan? Iya, harus dikali dengan total harga. Ya, jangan lupa, jangan hanya berhenti sampai situ. Nanti ketemunya persen, bingung lagi nanti. Jadi harus sedikit teliti gitu ya. Oke, enter. Tinggal di copy. Nah, ini mah gampang, selesai. Tugas kita. Total harga. Diskon itu ingat. Kalau yang lupa, diskon itu mengurangi atau menambah total harga, total bayar. Cara berpikirnya yang mudah begini. Kamu kalau dapat diskon seneng nggak? Seneng. Kenapa? Karena bayarnya lebih sedikit. Kamu kalau kena pajak seneng nggak? Enggak. Kenapa? Karena bayarnya lebih mahal. Karena harus ditambah. Itu cara berpikirnya ya. Kalau kalian lupa, diskon itu mengurangi atau menjumlah. Harusnya sih ini tidak ada masalah. Tapi masih ada saja yang sering keliru. Tuh, oke? Enter, selesai, sudah. Nah, kembali ada pagar-pagarnya. Tinggal dilebarkan. Begitu ya. Oke. Jadi, ini tadi adalah fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP yang sudah digabung-gabungkan dengan fungsi teks maupun fungsi if. Jadi, kedua materi itu, teks maupun if, dipelajari lagi. Terus, kalau tadi Ibu kasih trik untuk bekerja dengan cepat, tetap secara manualnya kalian harus benar-benar paham cara penulisan rumus. Kalau dipraktek boleh dengan teknik cepat, tapi secara manual tetap harus paham cara menulis rumus. Begitu ya. Oke. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian untuk lebih mudah memahami materi hari ini. Dan harapan saya tidak ada kesulitan yang berarti untuk materi ini. Gitu. Oke? Selamat
belajar, selamat mencoba, dan sampai ketemu minggu depan untuk pembahasan yang lainnya. Selamat pagi.